Halo YouTube lovers, bertemu lagi dalam channel Designs. Terima kasih atas kesetiaan kamu yang selalu menonton pengetahuan yang kami bagikan di channel ini. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang peradaban Mesir kuno dan keanehan yang menimpa bangsa Mesir berdasarkan catatan arkeologi dan sejarah. Bagi kamu yang belum menontonnya, silahkan klik link di kanan atas. Pada video kali ini, kita akan membahas kejadian demi kejadian dari tulah yang diterima bangsa Mesir, di mana pada saat itu, bangsa Mesir menerima 10 tulah yang membuat taraf kehidupan bangsa Mesir ini turun secara drastis. Saat itu, bangsa Mesir yang di bawah pemerintahan Fir'aun menolak Nabi Musa dengan keangkuhannya yang mengatasnamakan dewa-dewi Mesir kuno. Namun, sebelum kita lanjutkan, untuk kamu yang baru pertama kali menonton di channel Designs, silakan menekan tombol subscribe di channel ini beserta tanda loncengnya. Dan jangan lupa untuk menekan tanda jempol ke atas agar kami lebih bahagia dan semangat untuk membuat video menarik lainnya. Kejadian tulah dan cerita Bani Israel keluar dari Mesir tertulis dalam kitab Yahudi, Islam, dan Nasrani, di mana Tuhan Yahweh yang memimpin sendiri umatnya untuk keluar dari Mesir ke tanah Kanaan yang saat ini menjadi wilayah negara Israel. Ada opini yang mengatakan bencana yang terjadi di bangsa Mesir hanyalah mitos. Tetapi, saat ini para ilmuwan mencari segala kemungkinan alam yang terjadi pada saat itu untuk menyelidiki apakah kejadian di Mesir itu benar. Pembuktian itu dimulai pada tahun 1947 dengan ditemukannya bilah batu stela yang ditulis oleh Firaun bernama Ahmose. Dalam artian bahasa Mesir kuno, Ahmose berarti bulan telah lahir. Mungkinkah ayah Ahmose teringat juga dengan anak angkatnya Musa, sehingga ia memberi nama Mesir Ahmose? Karena dalam bahasa Yahudi, Ahmose berarti saudara dari Musa. Ilmuwan dan pakar arkeologi meneliti sampel mumi Ahmose di Kairo Museum, dan diperkirakan Fir'aun Ahmose hidup di kisaran tahun 1500 sebelum Masehi. Ini adalah waktu yang tepat dan kejadian perkiraan kitab Keluaran itu terjadi. Dalam batu stela itu menceritakan tentang malapetaka yang menimpa bangsa Mesir dengan menyatakan bahwa dewa Mesir telah jatuh dalam kekalahan. Sungai ini mengalirkan kematian dan gempa bumi serta badai berkepanjangan menghancurkan Mesir. Dan bila di dalam kitab Nasrani tertulis Tuhan mendatangkan guru, hujan es, dan api, maka di batu stela juga tertulis Mesir dihancurkan oleh badai es dan api. Di kitab Nasrani dituliskan Tuhan mendatangkan kegelapan ke seluruh tanah Mesir. Dan di batu stela tertulis kegelapan telah menelan seluruh Mesir. Terdapat keanehan lain, seperti yang kita tahu, bangsa Mesir menyembah banyak dewa. Tetapi, dalam batu stela tertulis bahwa ini adalah perbuatan satu dewa yang tidak mereka kenal. Tulisan batu stela ini seperti menceritakan tentang kitab Keluaran Nasrani dalam perspektif yang berbeda. Perkiraan kejadian sejarah tulah yang menimpa bangsa Mesir ada hubungan dengan letusan gunung terbesar sepanjang sejarah, yaitu Gunung Santorini. Untuk meyakinkan perkiraan ini, ahli geologi meneliti bebatuan di daerah delta Sungai Nil untuk mencari apakah terdapat lontaran batu dari Gunung Santorini yang berjarak sekitar 700 km. Ternyata, setelah dilakukan penggalian dan pengetesan di daerah area delta Sungai Nil, tidak hanya terdapat bebatuan Gunung Santorini, tetapi juga lapisan debu vulkanis dari Gunung Santorini.
Ahli geologi tidak puas sampai di situ. Mereka meneliti bebatuan itu dan didapat hasil bahwa bebatuan itu ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Hal ini mengungkap bahwa letusan Gunung Santorini meletus di zaman Firaun Ahmose. Dalam tulah pertama, diceritakan seluruh air yang mengalir di tanah Mesir berubah menjadi merah seperti darah. Ini sangat mungkin terjadi karena gempa bumi yang sekual menyebabkan ada kebocoran gas dari lempengan bumi. Hal ini juga pernah terjadi di tahun 1986 pada Danau Nios di Kamerun, Afrika Barat, di mana danau yang tadinya jernih berubah menjadi merah dalam waktu 1 malam. Setelah dilakukan penelitian, ternyata air dari danau itu jadi mengandung besi tingkat tinggi dan seluruh habitat di dalam air menjadi mati. Tulah ini memperlihatkan pada Firaun bahwa Dewi Tot yang dipuja bangsa Mesir kuno sebagai ibu yang mengalirkan kehidupan melalui sungai Nil, kini mengalirkan kematian dan tidak berdaya di hadapan Yahweh Bani Israel. Ketika semua habitat air telah mati, hanya ada satu habitat yang masih bertahan. Katak yang berada di pesisir sungai Nil mencari habitat baru karena perairan yang mereka diami tidak lagi memberikan kehidupan bagi katak. Sehingga mereka menyerbu ke pemukiman dan daratan untuk mencari air bersih dan habitat yang sesuai dengan mereka. Penelitian menunjukkan katak umumnya bermetamorfosis selama 7-8 minggu. Namun, katak ternyata dapat mempercepat proses metamorfosisnya ketika mengalami kondisi ekstrim. Jadi, karena menipisnya oksigen dalam air, membuat katak yang berada di sekitar sungai Nil mengalami ancaman yang luar biasa, sehingga katak ini menjadi keluar ke darat untuk mempertahankan kehidupan. Inilah yang membuat wabah katak ini sangat menggemparkan di Mesir. Karena banyaknya katak yang naik ke daratan, membuat masyarakat Mesir melakukan pembersihan katak besar-besaran, dan hal ini mengakibatkan munculnya wabah baru, yaitu jentik nyamuk dan lalat yang biasanya menjadi makanan utama bagi katak. Putusnya keseimbangan rantai makanan ini mengakibatkan tulah kedua dan tulah ketiga muncul. Karena begitu banyaknya lalat yang mewabahi Mesir, menyebabkan munculnya bakteri dan penyakit yang menjangkit ternak Mesir, sehingga banyak ternak yang sakit dan mati. Penyakit dari nyamuk juga melanda Mesir. Penyakit nyamuk yang paling berbahaya dan memakan banyak korban adalah malaria, yang membuat semua kegiatan masyarakat Mesir terhenti. Karena penyakit malaria belum ditemukan obatnya, sehingga keadaan saat itu bisa terlihat mirip dengan yang terjadi saat virus corona melanda dunia ini, di mana masyarakat takut keluar rumah dan banyak korban jiwa. Daerah perbakalan penuh diserbu masyarakat karena wabah malaria ini. Hingga tulah kelima, Yahweh membuat kekuatan Dewa Geb, sang dewa bumi, tidak berdaya apa-apa. Bumi yang tadinya menghasilkan bagi bangsa Mesir, kini menjadi maut bagi bangsa Mesir. Di tengah kesibukan masyarakat Mesir yang melindungi diri dari malaria, air sungai Nil yang berubah menjadi merah seperti darah, dan lempengan bumi kembali melepaskan gas alamnya berupa karbon dioksida yang bereaksi dengan air sungai Nil dan menimbulkan jamur dan borok di kulit yang terjadi juga pada masyarakat di sekitar Danau Nios, Kamerun. Ketika masyarakat penyakit mulai mereda, Nabi Musa kembali menghadap Firaun untuk meminta agar Firaun melepaskan perbudakan Bani Israel. Tetapi Raja Firaun tetap menolak. Maka muncullah hujan es sebagai tulah ketujuh. Hujan es terparah di era modern
pernah terjadi di daerah Texas yang berat per butirnya dapat mencapai 700 gram. Hujan es terjadi ketika tekanan udara panas bertemu dengan awan yang mengandung uap air dan membuat uap itu terbang ke lapisan suhu yang lebih rendah, sehingga uap tersebut membentuk bongkahan es yang kembali turun karena gaya gravitasi. Tetapi hujan es yang terjadi di Mesir bukanlah hujan es biasa. Hujan es yang menghujani Mesir secara bersamaan turun dengan api. Tentu saja, segala bangunan dan infrastruktur yang ada di Mesir menjadi porak-poranda. Belum lagi, banyak korban jiwa yang tertimpa oleh es dan api yang sangat mematikan. Hal ini mungkin terjadi karena bongkahan batu Ma'amat Santorini terlontar hingga ke Mesir. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya bongkahan-bongkahan batu Santorini di sepanjang delta Sungai Nil. Dan yang mengherankan, cerita tentang tulah ketujuh ini juga diceritakan dalam sejarah papirus kuno yang menuliskan bahwa Mesir dirusak malapetaka oleh hujan yang aneh, di mana es dan api dijatuhkan secara bersama-sama. Keadaan letusan Santorini yang begitu hebat menyebabkan vegetasi di pesisir Persia dan Yunani menjadi habis, dan belalang yang kehabisan makanan mencari vegetasi baru, yang mana daerah Mesir adalah daerah yang terdekat. Dan sekali lagi sebagai konsekuensinya, bangsa Mesir kuno harus menghadapi efek letusan gunung Santorini yang terakhir kalinya, yaitu kegelapan pekat yang menutupi seluruh Mesir. Hal serupa pernah terjadi ketika Gunung Agung meletus di tahun 1963. Hari itu menjadi gelap pekat dari Bali hingga ke Jawa Timur. Bahkan, hingga tengah hari, matahari tidak tampak sama sekali karena tebalnya debu vulkanis yang menutupi langit. Dengan demikian, memperlihatkan kepada masyarakat Mesir bahwa dewa terhebat mereka, Amon-Ra, menjadi dewa pecundang di hadapan Bani Israel pada saat itu. Sekali lagi, Yahweh kembali mempermalukan dewa yang paling ditakuti dan dihormati bangsa Mesir kuno, yaitu Anubis, sang dewa kematian. Saat itu Tuhan telah memutuskan untuk membunuh semua anak pertama laki-laki dari bangsa Mesir. Fenomena ini juga pernah terjadi di Danau Nios, Kamerun, di mana dalam waktu semalam seluruh masyarakat di sekitar danau menjadi mati. Penyebabnya adalah karbon dioksida yang berada di lempengan bawah Mesir merembes keluar dengan kecepatan yang luar biasa. Gas karbon dioksida itu tidak terlihat dan tidak berbau, tetapi inilah salah satu silent killer yang paling berbahaya. Inilah tulah terakhir yang memukul keras bangsa Mesir hingga Firaun membiarkan Bani Israel untuk pergi. Sebenarnya, dalam sejarah Mesir kuno tidak tertulis secara jelas bahwa Bani Israel pernah hidup dan tinggal di daerah Mesir. Hingga seorang arkeolog menemukan sebuah gua kuburan di daerah Beni Hasan, tempat pemeliharaan budak di Mesir, dan di sana ditemukan lukisan dinding yang mengisahkan sebuah pengungsian ke tanah Mesir dan menyebut diri mereka adalah Amo atau orang pilihan Tuhan. Hal lain yang menguatkan bangsa Israel pernah hidup di Mesir adalah ditemukannya stempel dari Yusuf, seorang anak keturunan Yakub yang dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, dan ia diberi kekuasaan oleh Firaun sebagai mandatory stempel. Dalam stempel purba itu tertulis nama Yakov atau Yakub dalam tulisan hieroglif. Ini menjadi bukti bahwa bangsa Israel pernah hidup di tanah Mesir. Bagaimana menurutmu? Silakan tuliskan komentarmu di bawah, dan jangan lupa menekan tanda like dan share video ini ke semua sosial media kamu agar semakin banyak orang yang melihat channel ini dan menambah pengetahuannya. Mungkin ada di antara kamu yang berpikir itu semua terjadi karena kebetulan oleh alam. Kebetulan memang datang sekali, tetapi bila kebetulan yang berulang kali, itu adalah kebenaran.